Shalom, kita jumpa lagi di Mesbah Keluarga malam hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami boleh duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh mendidik, mengajar, mengarahkan hidup kami supaya semakin serupa akan Kristus. Sebuah lagu sekolah minggu yang kata-katanya begitu sederhana, tetapi sesungguhnya maknanya begitu dalam. Mari kita memperhatikan video berikut ini. With baby in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With baby in the family, happy, happy home. Happy, happy home. With mommy in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With mommy in the family, happy, happy home. Happy, happy home. With daddy in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With daddy in the family, happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Menciptakan keluarga bahagia adalah pilihan kita sendiri. Jika Bapak Ibu Saudara mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara dan menjadikan Yesus sebagai kepala pemimpin di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, maka akan terciptalah kebahagiaan yang hakiki. Tetapi rasanya terlalu muluk-muluk jika kita tidak mengikut sertakan anggota keluarga, yaitu kakek, nenek, ibu, ayah, anak-anak untuk menjadi pelaksana menciptakan kebahagiaan itu. Seorang ibu tua bernama Lois adalah mama dari Eunike. Sangat berperan bagi keluarganya dalam mewariskan warisan rohani. Dan alasan dia melakukan ini adalah dia tahu betul bahwa keluarganya adalah milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di zaman Alkitab, nama merupakan bagian yang penting dan selalu ada artinya. Arti nama Lois ini sangat positif, yaitu menyenangkan dan diinginkan. Nenek Lois ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 digambarkan sebagai seorang perempuan yang beriman. Lois hidup sesuai dengan namanya. Wanita ini begitu disenangi, begitu diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya, bahkan mungkin juga di tengah-tengah orang yang ada di sekitar rumahnya. Rasul Paulus memuji dia. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nenek Lois ini bersama anaknya juga cucunya tinggal di daerah Listra. Daerah Listra ini adalah daerah orang-orang yang hidupnya kafir, yang hidupnya menyembah dewa-dewa Yunani. Tetapi yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, Nenek Lois ini begitu setia membina, mendidik anaknya Eunike untuk mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan dia membantu membesarkan cucunya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat dari sini bahwa ketika seorang anak itu dididik dengan sungguh-sungguh mengalami firman Tuhan di dalam keluarga, ketika dia keluar, ketika dia diperhadapkan dengan lingkungan yang buruk, maka dia tidak akan terpengaruh. Nah, berarti benar apa yang dikatakan oleh Ulangan 6 ayat 4-9, bahwa ketika seorang tua sungguh-sungguh mendidik anaknya, mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang, setiap hari,
maka anak itu akan peka untuk terus-menerus takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah para orang tua yang ada di rumah saat ini sungguh-sungguh sudah mengajarkan anak-anaknya sejak dini untuk mengenal dan mengalami Tuhan? Percaya Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak Bapak Ibu Saudara dididik untuk mengenal dan memahami firman Tuhan, maka ketika mereka kelak menjadi seorang remaja, ketika nanti mereka akan menjadi seorang pemuda, ketika pergaulan di luar sana yang tidak bisa diawasi oleh Bapak Ibu Saudara, dia tahu statusnya bahwa dia anak Tuhan. Dia tidak akan ikut terpengaruh, bahkan dia akan menjadi terang bagi lingkungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Eunika anak Lois, dia tadi seorang Yahudi. Kisah Rasul 16 ayat 1. Dia seorang Yahudi yang taat. Eunika telah menikahi seorang Yunani, seorang yang kafir. Bagi mereka lahirlah seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama Timotius. Begitu banyak penafsir yang mengatakan bahwa suami daripada Eunika ini telah meninggal dunia ketika Paulus bertemu dengan Lois dan Eunika. Eunika juga memiliki nama Yunani yang artinya kemenangan yang baik dan kebahagiaan. Eunika hidup sama seperti ibunya, hidup seperti namanya, di mana dia menang dengan masyarakat yang lingkungannya amoral. Dia juga menang membesarkan Timotius menjadi pemuda yang takut, bahkan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang Timotius sejak dia kecil sampai dia besar, dia dididik untuk mengenal siapa itu Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia menjadi rekan sepelayanan daripada Paulus. Walaupun dia masih pemuda, dia sudah dipercayakan untuk mengurus masalah-masalah yang terjadi di jemaat di Korintus. Hal ini menggambarkan dia sudah dewasa secara rohani, bukan hanya di Korintus, tetapi dia juga menjadi pemimpin di gereja di Efesus. 1 Timotius 1 ayat 3. Keberhasilan Lois dan Eunika tampak nyata bagaimana kehidupan Timotius. Tentunya hal ini terjadi karena sesungguhnya Tuhan menghendaki Timotius menjadi pemimpin yang melayani. Keluarga Bapak Ibu dan saya perlu mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang tulus melayani. Maka sejak saat ini, sejak dini, para orang harus dan wajib mengajarkan dan mengenalkan Yesus, mengenalkan perkataan Yesus, mengenalkan perbuatan Tuhan Yesus, mengenalkan seluruh yang Yesus lakukan, sehingga anak-anak itu boleh hidup di dalam Yesus. Tujuan keluarga itu ada bukan untuk diri sendiri, bukan untuk mencapai tujuan orang tua, bukan untuk mencapai tujuan anak-anak, tetapi keluarga itu ada untuk mencapai tujuannya Allah. Karena keluarga itu ada atas seizinnya Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah miliknya Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan Allah dalam keluarga adalah membentuk persekutuan di dalam kasih. Maka setiap anggota keluarga harus bersama-sama memberi waktu untuk berdoa bersama, untuk mendalami firman Tuhan bersama. Tidak akan ada yang terjadi namanya menghakimi dan menyakiti hati anggota keluarga. Maka Bapak Ibu Saudara, teruslah mencari, bahkan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan itu dengan cara mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara, sehingga warisan iman itu boleh tersalur kepada anak-anak juga kepada cucu, dan anak-anak itu menjadi pemimpin yang memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mempersiapkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan dan menjadi pemimpin yang melayani. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini bahwa hanya Engkau yang dapat menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga kami, dan tolonglah para orang tua untuk dapat mewariskan iman kepada anak-anak, sehingga ya Tuhan, anak-anak tidak terpengaruh dengan lingkungan, tetapi anak-anak boleh sejak kecil boleh bertumbuh, mengalami Tuhan, juga kalau mereka menjadi dewasa, mereka menjadi pemimpin di dalam keluarga mereka, dalam gereja mereka, dalam tempat pekerjaan mereka, dan mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berguna Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord. From the door of an orphanage to the house of the king, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be, but praise God.